Oke, halo guys, bertemu lagi bersama saya di channel Underfor Zaman Now dan kali ini kita membahas bersama Bung Roland di edisi Timnas Indonesia. Halo Bung Roland, apa kabar? Halo Bung Andre, kabar baik, kabar baik. Mantap, luar biasa. Gimana nih setelah ada hasil dari Timnas Indonesia? Ya, untuknya sayang sekali ya timnas Indonesia kita gagal meraih poin penuh saat menghadapi Jordania dikarenakan sedikit kelengahan. Aduh, kelengahannya. Oke, oke. Jadi menurut Bung Roland ini sebenarnya Indonesia tuh sebenarnya kemarin bisa menang gitu ya? Iya, jadi langsung saja kita ke reviewnya ya. Oke, langsung Jadi saja. kemarin itu kita bermain di Jordania, lawan Jordania di Kuwait, itu kita sebenarnya waktu babak-babak awal pertama tuh udah kelihatan itu bedanya Jordania sama Kuwait. Kalau Kuwait dia diem di setengah lapangan, kalau Jordania dia ngepres bener-bener sampai jauh banget. Bahkan Nadeo pun waktu lagi mau goal kick, pemain Jordania dalam kotak penalti kan nggak boleh kan, dia suruh Ya, mundur. betul. Jadi Jordania tuh pressingnya sangat-sangat sangat-sangat apa ya, bagus banget ya pressingnya, garisnya garis depan. Babak pertama itu sebenarnya Indonesia itu awal-awal menit 20 gitu-gitu tuh diserang terus sama Jordania. Cuma berkat Nadeo kita masih bisa nol lah. Dia banyak sekali melakukan penyelamatan. Nadeo ini bagus banget. Dan juga sebenarnya di babak pertama ini kita tuh penyesuaian karena kita belum pernah lawan Jordania kan. Jadi kita harus tahu dulu nih Jordania nyerangnya gimana. Pas sudah diicip-icip ibaratnya begitu, baru Ya, Indonesia perlahan-lahan babak pertama tuh lumayan loh. ya betul. Indonesia itu kalau udah masuk lapangan tengah, ibaratnya udah di lapangan tengah, Ya, itu dia bisa masuk benar-benar sampai kotak penalti itu bisa oper-oper satu duanya. Babak pertama tuh Indonesia berani banget. kerjasamanya Apalagi ya dapat ya. ya yang paling kelihatan itu dari sisi Pratama Arhan. Kita tuh selalu nge-push dari sisi Pratama Arhan ke sono terus. Kita dan juga tapi masih ada satu hal yang perlu dikoreksi yang untuk Sintayong ya, masih sama masalah sama kemarin. Waktu kan aku bilang kalau bolanya udah di tengah, udah jalan kan ya sepak bola Ya, kita. Nah, masalahnya kalau bolanya masih di belakang, kayak misalnya Nadeo kan di press tuh sama Jordania kan, dia ngopernya ke Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagotnya masih sama kayak kemarin, nggak ada pemain gelandang yang turun. Elkan Bagot jadinya pusing mau ngoper ke siapa, akhirnya long ball gitu-gitu terus. Nah, dan juga untuk babak kedua ya, itu sebenarnya mirip-mirip kayak babak pertama. Sebenarnya Indonesia tuh masih banyak peluang yang bisa kayak tendangannya Sadil dari jarak jauh, dari hasil umpan 1-2 dan juga sama ini Pratama Arhan lemparan bola ke dalamnya ya itu sangat-sangat ya, bagus. Sebenarnya aku kurang tahu nih ya, kalau lemparan ke dalam itu kalau gol itu sah apa enggak Bung Andre sah, kira-kira? sah, Itu sah. sah ya? Aku tahu Wah, dari berarti Bung pertama Bung satu lagi nih, sah nih. Bung yang bersama berarti nonton biasa di rumah. hebat banget ya berarti Lama Ahran ini emang Iya, aset negara. Sampai-sampai pemain Jordania tuh bikin tembok di iya betul. depan waktu mau dilempar Ya, bola. kalau masuk tuh bagus Nah, itu. Ada pemain yang lain itu, maksudnya bukan Pratama Arhan yang pernah masuk. iya. Nah, sayangnya ini kita lengah karena memang kemarin kuncinya waktu lawan Jordan aku udah bilang kuncinya itu kita harus disiplin terus menerus, harus fokus. Lengah sedikit kelewat. Kita malah ngikutin bola yang dibawa. Pas orang Jordanianya umpan, Hmm. pemain Jordan tinggal tap in biasa langsung kejebolan. Nah, setelah itu Indonesia mulai agak-agak panik. Karena dilihat dari strategi Sintayong itu sebenarnya gincar kemenangan dengan cara counter-counter. Soalnya kelihatan untuk kejebolan, pemain langsung diganti semua kan. Iya betul. Langsung diganti, masuk si Irfan Jaya dan kawan-kawannya. Cuma justru mereka itu agak-agak kurang, nggak Iya seperti betul. starting line up, apalagi Asnawi kan. Iya, Itu beda lebih banget parah itu. dan Ya, juga babak kedua itu kelihatan Indonesia itu buru-buru buat nyerang. Kayak long bola makin banyak. hmm. Ibaratnya secepat mungkin bola nyampe di daerah musuh lah. Setelah itu kita pikirin lagi mau gimana. Itu menurut aku tuh nggak bisa Ya, kayak gitu tuh jelek banget. Itu sih iya. Bung Andre sayang sekali. Sayang sekali. Tapi masih ada kesempatan terakhir ini nanti untuk melawan Nepal ini, uang lolos. Iya kesempatan terakhir melawan Nepal ini minimal kita harus menang sama Nepal ya. Tapi untuk hitung-hitungannya aku belum tahu nih. Mungkin Bung Andre bisa Oke, memberitahukan gimana ya hitung-hitungannya. siap. Oke, kita akan bahas tentang peluang dulu ya, peluang dari timnas Indonesia itu ya, pada saat melawan Nepal nanti. Oke, gua izin share screen ya untuk Bung Roland.
Oh, silakan, silakan. Oke, kelihatan ya. Oke, jadi ini klasemen runner up terbaik ya di apa namanya kualifikasi Piala Asia 2023, Bung Roland. Jadi bisa dilihat Thailand seperti yang kita ketahui dia tetap meraih 2 kemenangan ya. Udah jelas jauh dari kita ya. Seperti Mungkin biasa. ada iya udah jelas jauh jadi kita tidak usah mempedulikan Thailand. Jadi kita di sini berhadapan dengan Malaysia, Filipina dan juga India gitu. Malaysia, Filipina lah. Kalau India juga mungkin di laga terakhir mungkin apa ya peluangnya lebih besar gitu. Tapi untuk Filipina dan Malaysia ini yang kita harus singkirkan terlebih dahulu gitu. Ya, kita perlu naik 1 peringkat aja kan dari ini sebenarnya. Iya betul, naik 1 peringkat aja. Tapi di bawahnya masih ada Kuwait nih. Oh iya, benar. Kuwait itu dia, aduh gimana ya, poinnya sama sama kita. Tapi dia berat karena harus melawan Jordania di laga terakhirnya gitu. Nah, terus menurut Bung Roland gimana nih? Kira-kira bisa nggak? Kuncinya lawan Nepal itu jangan meremehkan. Fokusnya kita menang. Kalau misalnya udah unggul itu sebisa mungkin terus nyerang. Jangan pernah kendor lah. Jangan pernah merasa puas. Serang terus Nepal kalau perlu gol sebanyak-banyaknya. Itu penting banget sih menurut saya. Ya. Ini share Yang penting screen-nya nyerang di terus. foto kan ya? Share screen-nya di foto kan? Ya, di foto. Oke, JPG. oke. Masih di foto ya? Aman ya? Iya, Oke. aman. Oke, di laga terakhir itu Thailand akan melawan Uzbekistan nih. Menurut Bung Roland gimana nih prediksinya? eh Uzbekistan. Ya, betul. Nah, ini saya ada trivia menarik nih. Uzbekistan itu kemarin saya nonton U23-nya. Mm-mm. Dia menang lawan Irak. Itu bagus banget mainnya, lolos. Jadi melihat kacamata itu ya, tim senior Uzbekistan ini bisa memberatkan Thailand. Ya, Tapi Thailand juga nggak bisa diremehkan. ya. Tapi menurut ini mainnya di mana ya? Mainnya di Thailand. Ya, kurang lebih di Thailand ya, betul. Oh, ini Thailand bisa menang, cuma saya sebagai pendukung Indonesia ya, saya Ya, betul. mengunggulkan Uzbekistan. Oke, oke. Jadi Thailand di laga terakhir ini laga-laga yang sangat krusial gitu ya. Banyak pertandingan, Ya, terutama yang di runner up ya. Mungkin nanti ada Filipina melawan Palestina nih, Bung Roland. ah itu pasti menurut saya Filipina pasti kalah sih. Soalnya Palestina itu jago banget. Iya, Palestina pertandingan oke. terakhir dia ngebantai juga kan, berapa Ya, kosong itu betul. banyak banget. Mm-mm. Nah, kalau Bagus, bisa kita Palestina tuh geser bagus. Filipina, kita meraih 6 poin nih dengan gol sebanyak-banyaknya. Paling nggak harus 4 gol lah ya, 4 atau 5 gol lah untuk melawan Nepal. Kira-kira kita bisa berada di posisi 4 kurang lebih, 4 atau 3-an nanti. Kalau kita berharap dengan tim lawan, tim grup sebelah maksudnya, itu mengalami kekalahan juga, Filipina dan Malaysia. Seperti Ya, itu. Malaysia lawan. Malaysia itu akan melawan Bangladesh, Wah, lawan Indonesia sebelumnya. iya iya, Malaysia bisa menang sih Malaysia. Bisa ya? Soalnya dia main di kandang sendiri dia. Iya. Cuma sepak bola nih bola itu bundar ya Andre. Ya. Semuanya mungkin. Kita yang penting berusaha dengan keras, optimis, tidak menyerah. Ya. Nanti jalan akan terbuka. Oke, oke. Jadi prediksi Roland ini Indonesia ini di peringkat berapa gitu? Prediksi aku Indonesia bisa di peringkat 4 kalau Filipina kalah. Eh, 4 sih. paling Oke. paling logis ada di 4. Iya. Soalnya tapi tergantung golnya berapa. Kalau golnya banyak lebih banyak daripada Malaysia menang sama Bangladesh kemungkinan 4, kalau lebih dikit ya kita 5. Oke, yang penting masuk ya. Dengan Yang penting masuk ya ya. kita menang dulu ya, menang dulu ya. Dan Jangan sampai kalah. Kuwait kalah. Ya, Dan dengan Kuwait catatan Kuwait kalah. kalah. Kalau Jordan yang menang, kita dihitung head to head ya. Iya, dihitung head to head. Tetap Oh. tetap ini sih kan Tetap dia juara 2 ya kalau Jordan yang menang. iya, tetap juara 2 kecuali Kuwait yang bisa mengalahkan Jordania itu yang poinnya sama semua. Oh iya, kalau Kuwait ngalahin Jordan, kita kita Enam kita enam enam. kita gampang. Ya. Ya makanya aku bilang Mainnya nyetak gol selisih gol. sebanyak-banyaknya buat Ya, buat itu. betul. Iya Oke. iya. Mantap ya. Masih Jadi terbuka nih. masih terbuka ya. Oke, oke. Udah di stop ya sekarang ya.
Oke, sekarang kita Sudah. bahas bahas gimana nih kira-kira strategi yang harus diterapkan oleh Sintayong untuk di pertandingan melawan Nepal. Apakah harus menyerang atau bertahan seperti kemarin counter attack? Justru kebalikan, menurut saya justru Sintayong tuh harus menyerang total menurut saya. Menyerang total, maksimalkan semua potensi ya. Apa ya? Sebenarnya kita lihat lawan Jordan kemarin udah bagus itu permainannya. Asalkan Jordan itu waktu itu diganti jadi Nepal itu menurut saya udah habis itu. Iya, ya Indonesia kemarin masalahnya mainnya cukup bukan Nepal bagus dulu yang kita sebenarnya. lawan. Iya, Lawan Jordannya dulu. Nepal ini juga udah pulang kampung lah ibaratnya ya. Nepal tuh udah nggak ada motivasi lagi untuk menang sama Indonesia, betul bukan? Ya, betul. Indonesia harusnya bisa memanfaatkannya dengan baik karena motivasi Nepal untuk menang pun juga udah nggak ada. Ngapain sih bikin Indonesia kalah ibaratnya gitu loh. Kita yang penting strategi bola-bola bawahnya jangan pernah lupa. Kita juga main sambil belajar juga ya. Kita main sambil menganalisa, memperbaiki kesalahan terus-menerus. Elkan Bagot dan gelandang itu harus saling connect ya, turun jangan malas. Ya. Itu sih Bung Andre. Oke, Kalau untuk kira-kira. Nadio tidak usah dikomentari lah Oh Nadio. ya, siap. Oke, kalau untuk ini formasi kira-kira apakah sama? Ya, formasi menurut saya justru kalau kamu tahu ya, formasi 3 back itu justru formasi yang tipenya menyerang. Justru Ya. dengan formasi 3 back seperti Chelsea sering main 3 back, Bayern Munchen belakang ini itu formasi yang sangat menyerang. Menurut saya formasinya akan sama, 3 back itu akan sama, tetap si Fahrudin, Rizky Ya. Ridho dan Elkan Bagot. Ya. Gelandang pertama Arhan main, kalau enggak ya Dewangga juga nggak apa-apa. Kanannya sih saya lebih pilih Rahmat Irianto ya karena mengingat Asnawi belum fit ya. Dan Ya, untuk Mark Klok, nah untuk gelandang tengahnya saya pikir Mark Klok dan Sadil. gelandang tengah Mark Sadil Klok dan ditaruh di tengah gitu. iya karena melihat dari kemarin tuh dia cukup beratraksi di tengah. Berarti Nah untuk Kambuaya pinggir dicadangkan ya? enggak. Iya dia dicadangkan nggak apa-apa. Habis itu untuk sayapnya itu si eh Witan. Witan sama si Irfan Jaya. Oke, siap-siap. Witan sama Irfan Si Jaya. ini kemarin bagus tuh. Siapa namanya? Penyerangnya Indonesia tuh si Dimas Derajat. Itu Ya, juga betul. sebenarnya dia. Bagusnya dia ya, Dimas Derajat luar biasa. Oke, Iya, menurut aku itu sih. formasinya kurang lebih sama gitu ya. Jadi nggak banyak. Soalnya Ricky Kambuaya dari kemarin itu dia apa ya sering dapat peluang kosong tapi kadang-kadang dribblenya tuh ngaco gitu loh. Dia kayak entah mungkin kangen sama istrinya baru nikah mungkin ya. Ya, ya, betul, betul. Jadi di posisi apa ya? Kurang lebih bisa memainkan Sarian Abimanyu gitu ya, yang mungkin umpan-umpan terobosannya itu kayaknya Nah, kurang. itu yang saya bilang kalau all out attack. Jadi babak kedua kalau udah capek langsung ganti yang masuk Abimanyu dan Marcelino Ferdinand. Ya, Itu Marcelino Ferdinand itu tipikal gelandang serang yang sangat bagus. ya, Masih betul. muda, visioner, tidak terkenal takut. Makanya itu strategi untuk menyerang terus. Oke, oke. Jadi harus menyerapkan strategi menyerang ya. Kurang lebih 4-3-3 atau 3 back kemarin gitu ya. Iya, 3-4-2-1 3-2-4-1 ya. 3-4-2-1 atau 3 3-4-3. ya 3-4-2-1 atau 3-4-3 ya. Pokoknya itulah ya untuk Indonesia gitu ya. Nah, Ya, harus kalau tetap semangat Andre, jangan lesu-lesu gitu dong. iya, iya, iya. Oh, siap, siap. Jadi di peluang di timnas Indonesia gini ya. Jadi kira-kira kita melihat dari laga sebelah gitu untuk di satu grup ya. Kalau Nepal kan tadi udah nggak ada harapan gitu ya. Istilah main all out lepas gitu kan. Mau kalah kalah, yang menang ya syukur gitu ya. Terus kalau Jordania sama Kuwait gitu, kira-kira prediksi Bung Roland menangan siapa nih? Ya kalau melihat permainan Kuwait ya, itu permainannya sebenarnya masih kurang matang. Dia sering salah passing, sering panik. Berbeda sama pemain Jordania itu kakinya lengket banget. Jadi Jordania itu jauh di atas Kuwait. Prediksi saya tuh Jordania tuh seperti Thailand, Kuwait itu seperti Indonesia kalau di Asia Tenggara. Jadi harusnya Jordania bisa menang. Terus ya, Aku ya, pede Jordania menang. ya, Harus. pede. Tapi Jordania ini akan main, kira-kira menurut Bung Roland akan main santai atau main serius ini mengalahkan Kuwait?
Oh, Karena tetap dia main udah meraih serius 2 dong. kemenangan. Tetap main serius dong, karena bisa kemungkinan poinnya 6-6-6 semua, itu bahaya buat semuanya, ya kan? Iya, betul. Jadi harus main serius semuanya. Di Iya, dua iya. laga ini 2 laga hidup mati, kecuali tiga-tiganya bagi Jordania, bagi Indonesia, bagi Kuwait ini laga hidup mati, bagi Nepal biarin aja. Jadi benar-benar harus menang tiga-tiga itu sebenarnya. Iya, iya. Berarti masih ada kesempatan untuk lolos gitu ya. Ya, meskipun lolos ya kurang lebih runner up lagi gitu ya. Iya. Ya, runner up terbaik. Oke, oke. Mungkin closing statement dari Bung Roland untuk timnas Indonesia gimana? Closing statement, pemain-pemain kita itu jangan pernah mudah menyerah, percaya diri sama skill, jangan tundukkan kepala, tetap tegar. Kalah itu bukan segalanya, tapi menang itu suatu kewajiban. Oke. Boleh dicatat ya, kalau itu bukan segalanya ya kan. Menang itu kewajiban. Berarti harus menang gitu ya. Ya, tapi kalau kalah tidak apa-apa, tapi intinya kita berusaha menang. Ya, Seperti intinya itu. berusaha maksimal ya. Oke. Iya. Oke, mantap. Thank you Bung Roland atas kehadirannya. Sampai jumpa Terima di kasih. match terakhir gitu ya nanti ya. Oke, thank you. Oke.